Dia lahir dengan kecantikan yang memukau, namun nasib menukar wajahnya menjadi monster yang menakutkan. Di balik mata ular yang menatap, tersembunyi kisah Medusa, sebuah tragedi yang lebih kelam daripada legenda yang kita kenal. Saat kebenaran terungkap, rasa simpati mengubah teror menjadi penyesalan. Angin laut menyapu tebing tinggi Argolis, membawa aroma garam dan bau dupa yang masih tertinggal dari persembahan pagi. Di antara batu-batu granit yang keras, sebuah desa kecil berjejer. Rumah-rumah berwarna terakota berderet seperti barisan prajurit yang menunggu perintah. Di tengahnya, sebuah kuil Athena berdiri megah. Menara kolonanya menembus awan tipis. Di sana, Kalianera, seorang gadis dengan rambut hitam pekat yang selalu diikat rapi, mata biru sejuk, dan senyum yang menenangkan, menyelesaikan ritual pagi. Ia menyalakan api di altar, mengulurkan tangannya ke arah patung Dewi, dan mengucapkan doa untuk melindungi desa dari bahaya laut yang mengamuk. Di luar gerbang kuil, Dorian, seorang prajurit bernama Serigala, karena kecermatannya dalam menyusup ke daerah musuh, menyiapkan pedangnya. Kulitnya terbakar matahari, dan bekas luka di lengan kanannya menandakan pertempuran yang tak terhitung. "Kita tidak hanya melawan monster laut, Kelly," katanya dengan suara serak, "tapi ada sesuatu yang lebih gelap di balik tebing itu. Aku mendengar bisik-bisik tentang seorang wanita yang menjadi kutukan." Kalianera menoleh, alisnya menanjak. "Kutipan itu hanyalah legenda. Medusa," katanya, "seorang wanita jelita yang berubah menjadi monster mengerikan." "Mengapa kau mengangkatnya sekarang?" Dorian mengangkat bahu, menatap horizon yang berwarna merah darah. "Karena 3 hari lalu, di puncak tebing muncul cahaya yang tidak pernah kulihat, seperti mata naga menatap langit. Dan ketika aku melangkah mendekat, terdengar jeritan, suara perempuan yang menjerit, menembus batu. Aku tidak percaya pada dongeng, tapi..." "Apa kau tidak merasakan sesuatu yang berbeda di udara?" Pada saat yang sama, sebuah kapal kayu berlayar perlahan mendekat ke pantai. Dari dalamnya, seorang pemuda berambut ikal coklat, Lysander, seorang penjelajah Alexandria yang berkelana mencari pengetahuan kuno, turun ke pasir. Ia membawa gulungan papirus, peta bintang, dan sebuah kristal berkilau yang dimaksudkan untuk menelusuri energi magis. "Aku mendengar rumor tentang Medusa," katanya, menatap kedua sahabat barunya. "Sumber energi yang terperangkap di sana dapat mengubah nasib kerajaan. Aku datang untuk melihat apa yang tersembunyi di balik mitos itu." Mereka bertiga, Kalianera, Dorian, dan Lysander, bertemu di bawah bayangan kuil, menguncupkan tangan mereka di antara kebisingan pasar. Sebuah perjanjian tak terucapkan terbentuk. Mereka akan menyelidiki tebing, mengungkap apa yang menunggu di balik legenda, dan melindungi desa dari ancaman yang belum teridentifikasi. Matahari terbenam, menutup hari dengan nuansa jingga keemasan. 3 hari kemudian, mereka memulai pendakian. Langkah demi langkah, batu-batu licin menantang mereka, dan angin berdesir menurunkan suhu.
Di puncak, sebuah gua tersembunyi terbuka, dikelilingi oleh ukiran serpihan serpih yang menggambarkan sosok wanita berambut ular. Dorian menyalakan obor. Cahaya bergetar menari di dinding, menyingkapkan gambar Medusa yang menatap keluar, mata berkilau seperti zamrud. "Lihatlah," bisik Kalianera, suaranya bergetar. "Ini bukan sekadar gambar, ini tampak, hidup." Lysander menelusuri ukiran dengan jari-jarinya, menemukan sebuah simbol tersembunyi, sebuah cermin bulat berbingkai perak, terukir di batu. Menurut catatan kuno, Athena menaruh cermin ini di gua untuk memantulkan mata Medusa, mengunci kekuatannya. Jika cermin itu pecah, mata itu akan terlepas dan mengubah siapa saja yang menatapnya menjadi batu. Dorian menatap ke dalam kegelapan. Apakah itu berarti monster itu sebenarnya terperangkap di dalam cermin? Saat mereka melangkah lebih dalam, gemuruh lembut terdengar, seakan sesuatu bernapas di dalam kegelapan. Tiba-tiba, suara gemerisik memecah keheningan. 2 langkah ringan, hampir tak terdengar, muncul di ujung lorong. Sesosok perempuan berdiri di sana, tubuhnya terbungkus serpihan ular yang menutupi seluruh kulitnya. Mata hijau bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Rambutnya, yang dulu berwarna emas, sekarang berubah menjadi untayan ular yang bergerak seolah-olah memiliki kehendak sendiri. Ia menatap mereka tanpa rasa takut. "Aku Medusa," katanya dengan suara yang bergema, "bukan monster yang kalian bayangkan. Aku adalah penjaga. Kutukan Athena bukanlah hukuman, melainkan perisai. Aku menahan energi gelap yang mengancam dunia ini. Energi yang ingin mengubah manusia menjadi batu, mengurung jiwa-jiwa mereka selamanya." Kalianera melangkah maju, matanya bersinar dengan empati. "Aku percaya padamu. Aku pernah menjadi pendeta Athena, dan aku tahu betapa kerasnya dewi itu menuntut kesetiaan. Mengapa kau dipaksa menjadi monster?" Medusa menunduk, mengungkapkan luka di lehernya, bekas percikan darah yang mengering. "Aku dipaksa oleh Poseidon, dewa laut, yang menginginkan aku di kuilnya. Athena marah, mengubahku menjadi yang kalian lihat. Namun, kutukannya tidak mematikan, melainkan mengubahku menjadi kunci. Aku menahan energi itu dalam diri, menunggu seseorang yang berani mengorbankan dirinya untuk mematahkan cermin dan membebaskan kekuatanku." Lysander menatap cermin yang terletak di dinding. Cahaya berkilau menembus kaca. Jika cermin pecah, energi itu akan lepas. Tetapi siapa yang berani melakukannya? Dorian mengangkat pedangnya, menatap mata Medusa yang kini tidak lagi menakutkan, melainkan penuh harapan. "Jika aku menjadi batu, aku akan melindungi desa. Jika aku mati, mungkin mereka akan mengingatku sebagai pahlawan. Aku akan melakukannya." Mereka berdiskusi, menimbang pilihan. 3 hari berlalu, malam menjadi lebih gelap, dan desiran ombak memecah keheningan. Tiba-tiba, sebuah kilat menyambar gua, menembus cermin, mengirisnya menjadi serpihan berkilauan. Energi bersinar keluar, melingkari Medusa, mengangkatnya ke udara. Dalam sekejap, Medusa berubah,
Ular-ular di kepalanya menghilang, digantikan oleh cahaya keemasan yang memancar. Wajahnya menampakkan kecantikan yang dulu tersembunyi. Mata birunya bersinar, senyum yang lembut kembali. "Terima kasih," bisik Medusa. Suaranya kini lembut namun kuat. "Kau telah membebaskan aku dari kutukan yang tidak adil. Aku tidak lagi menjadi monster. Aku adalah pelindung yang sejati." Namun, saat cahaya menebar, Dorian merasakan tubuhnya mengeras, pedangnya bergetar, dan kulitnya berubah menjadi batu, seakan meniru apa yang dulu ia takutkan. "Tidak!" teriaknya. Namun suara itu terhenti, menimbulkan gema yang memantul di dinding batu. Lysander berlari ke arah Dorian, mencoba memegang tangannya, namun hanya menemukan batu dingin. Kau menjadi batu!" serunya, air mata mengalir di pipi. Kalianera memeluk Medusa, menatap Dorian yang kini menjadi patung. Tidak semua yang berkorban hilang. "Aku akan mengabadikanmu di sini, sebagai penjaga gua. Kalian semua akan diingat. Hari berikutnya, ketika sinar matahari menembus kabut, desa Argolis menyambut kedatangan para penduduk yang menatap gua dengan rasa hormat." Medusa kini kembali menjadi manusia, berdiri di depan mereka, mengenakan jubah putih yang bersih. Rambutnya terurai mengalir seperti sungai. Ia mengangkat tangannya, memanggil angin untuk menyebarkan kisah mereka ke seluruh tanah. "Medusa bukan monster," katanya dengan suara yang bergema, "tetapi pelindung yang terperangkap dalam mitos." Dorian mengorbankan dirinya, menjadi batu yang menegakkan gua, menandai batas antara dunia kami dan kegelapan yang mengintai. Aku akan menjaga warisan mereka, dan kalian, semua yang mendengar, harus ingat bahwa keindahan dapat berubah menjadi kutukan. Namun, keberanian dapat mengubah kutukan menjadi cahaya. Penduduk desa bersorak, menyanyikan pujian kepada Medusa dan Dorian, sementara Lysander menuliskan semuanya dalam gulungan, menambahkan catatan tentang cermin yang pecah dan energi yang kini mengalir bebas, mengikatnya kembali ke bumi. Ia menyimpan gulungan itu di perpustakaan Alexandria, mengirimkan salinan ke Athena, berharap suatu hari para dewa akan mendengar dan memahami kesalahan mereka. Namun, di balik gema pujian, sebuah bayangan bergerak di sudut goa yang belum terjamah. Seseorang atau sesuatu menyelinap di antara batu-batu, mengamati setiap langkah mereka. Dari balik jubah hitam, sosok itu menatap Medusa dengan mata yang berkilau seperti permata. "Kau pikir kamu bebas?" bisiknya. Suara bergetar seperti gemerisik pasir di padang pasir. "Aku adalah Poseidon, dan kutukan itu hanyalah awal. Aku menyiapkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan menguji semua yang kau cintai." Poseidon, dewa laut yang dulu menuntut Medusa, muncul kembali, menyadari bahwa kekuatannya belum sepenuhnya dipulihkan. Ia menatap Dorian yang kini menjadi batu, dan dengan sentuhan lembut, batu itu bergetar, memancarkan cahaya merah. Jika mereka menganggap ini akhir, maka mereka belum melihat apa yang akan datang. "Aku akan mengirim gelombang yang menelan kota ini,
dan menunggu hari ketika Medusa kembali menjadi monster untuk menaklukkan dunia. Medusa menatap dewa dengan keberanian yang tumbuh, menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Namun, ia tidak sendirian. Di antara mereka, Kalianera kini menjadi pendeta utama kuil Athena, berjanji untuk melindungi desa dengan segala cara. Lysander, dengan pengetahuan yang luar biasa, bersiap menyiapkan senjata baru, sebuah kristal yang dapat menahan energi Poseidon. Dan Dorian, meski terperangkap dalam batu, memberi mereka kekuatan mental, mengirimkan bisikan keberanian melalui gema gua. Mereka semua menyiapkan diri, menyadari bahwa legenda Medusa bukan sekadar cerita menghantui, melainkan pelajaran tentang bagaimana keadilan dapat terbalik dan bagaimana manusia atau dewa bisa berubah menjadi monster atau pahlawan, tergantung pada pilihan yang mereka buat. Kisah mereka berakhir di ambang fajar, ketika cahaya pertama menembus laut, menandakan bahwa pertarungan baru akan segera dimulai. Tetapi satu hal tetap pasti, selama hati manusia masih berani, legenda Medusa tidak akan pernah menjadi sekadar kutukan, melainkan menjadi nyala harapan yang tak pernah padam.